tidak pakai pasal penghinaan biasa? Kalau toh itu kan delik aduan, kan ada pasal penghinaan biasa. Betul kan? Mengapa harus ada khusus terhadap martabat presiden dan wakil presiden? Saya balik bertanya, ini bukan salah satu bentuk diskriminasi, bukan? Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, karena itu masuk bisa dalam pasal penghinaan biasa, maka saya katakan pasal makar yang pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden itu dihapus saja. Toh ada pasal pembunuhan biasa. Mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan biasa, tapi harus ada tentang makar terhadap nyawa presiden dan wakil presiden. Artinya apa, saudara-saudara? Penyerangan harkat dan martabat presiden ini sama sekali bukan bentuk diskriminasi, tapi ini adalah primus inter pares. Apa artinya primus inter pares? Presiden dan wakil presiden itu adalah yang utama di antara yang sederajat. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas satu karya yang lama sekali ditunggu di Republik ini, yaitu KUHP baru. Baru lahir awal tahun ini. Dan ini sudah diseminarkan bolak-balik dari sekitar tahun 70-an di BPHN. Waktu itu profesor-profesornya lengkap. Dan tentu saja sebagian besar sekarang sudah berpulang ke rahmatullah. Sehingga kita dapat KUHP baru dari profesor-profesor yang baru terlibat. Karena itu malam ini kita terpaksa mengangkat, karena ini KUHP ini diberlakukan yang zaman Belanda itu 1 Januari 1918. Dan sekarang ini berarti udah 100 tahun lebih 8 tahun. Dan banyak yang disoroti oleh media dan pakar-pakar. Yang disoroti misalnya penghinaan terhadap presiden yang tadi kita juga sudah dengar, atau wakil presiden. Juga jadi polemik soal overspell atau perzinahan yang di KUHP baru diatur lebih luas. Tidak hanya perzinahan antara dua atau sepasang manusia, tapi juga diatur sampai ke kawin siri, kemudian poligami yang juga sekarang masuk ke KUHP. Dan saya mau tanya dulu sama penggugat Bernita Matodang. Apa alasannya Anda menggugat? Baik, terima kasih Bung Karni. Alasan saya dan kawan-kawan saya menggugat pasal 22
218 Kitab Undang-Undang Pidana karena kami semuanya tergabung dalam forum diskusi ilmu hukum di mana kami sering berdiskusi di sana, kurang lebih 3.000 mahasiswa dari Universitas Terbuka Ilmu Hukum. Dan kenapa kami menggugat pasal itu? Karena poin pertama, pasal tersebut sudah diputuskan oleh MK dan sudah dihapuskan terkait penghinaan presiden. Lalu setelah itu menutup ruang diskusi kami di mana akan timbul efek gentar karena kami para pemohon menganalogikan pasal 218 itu seperti mahasiswa hukum punya ruang kelas di mana kami di sana sering berdiskusi dan mengkritiki kebijakan pemerintah bakal presiden dan wakil presiden. Namun di kelas itu diberi tulisan bahwa boleh berdiskusi, tapi kalau sampai menyerang martabat presiden dipidana. Jadi seakan-akan diskusi itu tetap ada dalam teorinya, tapi secara psikologi kami sebagai mahasiswa, rasa ketakutan itu ada dan kami lebih baik memilih diam daripada nanti bisa kena efeknya, dan kami tidak tahu apakah itu benar-benar nanti kami bisa dipidana atau tidak, karena kami lebih memilih untuk menahan atau menghindari topik-topik tertentu, dan kami merasa kelas diskusi itu ada, tapi pola berpikir kami yang dimatikan. Seperti itu, Bung. Terima kasih. Baik, ada Universitas Terbuka. Kenapa, Bung? Dari Universitas. Iya, Universitas Terbuka, betul. Saya ingin ada tambahan nggak dari Ziko Leonard Simanjuntak? Terima kasih, Bu Kardi. Ya, saya Ziko selaku kuasa hukum dari para mahasiswa ini. Para mahasiswa ini memang banyak menguji pasal, selain perkara ini pun yang perkara lain diuji, tapi kita fokus ke 218 ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/22 tahun 2006, itu kan pemerintah selalu berkutat bahwa kenapa ini sudah berbeda karena ini ada delik aduannya sudah dihapus dan kemudian ini bukan untuk diskriminasi karena memang kekhususan bagi presiden. Tapi sebenarnya lupa diamati di dalam putusan MK itu di halaman 59 sampai 62, di pertimbangan itu kan banyak rasional disidendi, alasan-alasan kenapa MK memutuskan menghapus. Setidak-tidaknya ada 3 yang terlewat oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini KUHP baru. Pertama, bahwa MK mengatakan batasnya ini akan kabur, tidak jelas antara mengkritik dan menghina, yaitu debatable lah. Tapi itu yang pertama MK katakan. Kedua, ketika suatu jabatannya di sini dihina, dia memberikan ketidakbersamaan di hadapan hukum. Bagaimana bisa suatu jabatan itu merasa terhina? Itu MK mengatakan seperti itu. Seperti misalnya, saya mohon maaf nih misalnya, kalau saya ngomong, Pak Karni kan saat ini sebagai host, saya katakan hostnya ngomongnya pelan. Yang patut terhina adalah hostnya atau Pak Karni sebagai personalnya? Tentu personal, host sebagai jabatan tidak bisa terhina. Itu yang terlupakan, itu alasan kedua. Alasan ketiga, yang paling terlewat dari semua pembentuk undang-undang, alasan paling ketiga ini, MK mengatakan begini, jika suatu saat worst case skenario-nya adalah ada impeachment terhadap presiden, suatu saat skenario terburuk terjadi impeachment terhadap presiden, ada proses impeachment terhadap presiden dan dilakukan prosedur hukum mencari fakta, mencari saksi, tidak ada yang berani bersaksi karena mereka takut kena pasal penghinaan presiden. Itu di pertimbangan MK mengatakan begitu. Presiden tidak lepas dari impeachment. Jika pasal ini ada, tidak ada yang berani bersaksi jika suatu saat presiden melakukan pelanggaran konstitusi. MK mengatakan seperti itu dan hal inilah yang terlewat dari pembentuk undang-undang. Demikian Pak Karni. Apa keberatan Anda terhadap KUHP ini hanya soal itu? Banyak ya, kita ada 11 perkara KUHP baru, tapi kan kami dipanggil ke sini saat ini pemohonnya untuk 218, tapi kalau perkara lain pun ada yang kami uji dan akan berjalan sidangnya.
Gitu ya Pak Karni. Dan udah masuk. Sudah beberapa sudah masuk, jadi kalau saya tidak salah ingat sudah 9 yang masuk ya. Masih ada 2 yang dalam progres. Apa aja itu? Waduh, kalau tadi pasal penghinaan lembaga negara, pasal zina, terus kemudian pasal-pasal terkait dengan hal-hal kebebasan sipil. Jadi dari 9 itu, pasal 100 juga tentang takaran ukur pidana mati diubah jadi pidana seumur hidup dan pembebasan. Jadi itu ada beberapa banyak yang kami uji begitu. Kenapa ada keberatan soal itu? Kalau bahas satu-satu banyak sekali Pak Karni. Bukan, soal hukuman mati. Enggak, kami setuju, tapi takaran ukurnya itu menurut kami tidak clear di KUHP baru, sehingga kami minta ke MK menambah pasal bahwa mengenai syarat-syarat seseorang bisa dibebaskan dari hukuman mati harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang memiliki syarat objektif. Kami minta seperti itu ke MK. Oh, Anda minta diperbaiki. Betul, karena kan tidak semuanya buruk, cukup diperbaiki sedikit saja. Baik, sekarang saya ingin bergabung dengan Profesor Romli. Belum ada. Kalau begitu, saya ingin tanggapan dari Profesor Gayus. Terima kasih Pak Karni. Saya mungkin berpandangan bahwa memang tidak ada undang-undang yang lahir secara sempurna. Tapi undang-undang ini merupakan bagian dari kontrak publik antara pemerintah dan rakyat dan masyarakat. Dibuat juga di rumah rakyat bersama presiden. Artinya undang-undang dasar mengatur seperti itu, kita temukan di pasal 20 ayat 1 dan 2 konstitusi kita tahun 1945. Nah, jadi juga sama kalau kita seimbangkan antara publik yang tidak bisa menerima, tentunya diberikan instrumen, yaitu melalui uji materi atau menggugat kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi saya tetap berpendapat bahwa yang saya temukan di undang-undang yang baru diberlakukan beberapa hari yang lalu itu bagi saya cukup baik ya. Kalau membedakan antara presiden dan jabatannya itu juga harus diperhatikan beberapa dasar ya. Saya menggunakan primus inter pares atau first among equals. Jadi tentu ada orang yang memang harus diperlakukan secara khusus di masyarakat ini, yaitu yang terpilih secara pemilihan nasional itu menjadi pemimpin. Nah kalau tidak dikhususkan ya tentunya sulit orang untuk mencoba untuk membedakan antara jabatan seseorang sebagai presiden dan pribadi presiden itu. Kedua, saya berpendapat bahwa kita ini negara hukum, ya. Artinya hukum itulah sebagai dasar untuk kita mengatur keuangan negara. Tentu harus bisa dipakai hal-hal yang tadi sudah ada naskah akademik, sudah ada RDPU, rapat dengar pendapat umum di DPR, itu tentu kesempatan-kesempatan sebelum rancangan undang-undang ini disahkan. Jadi itu sudah diberikan waktu-waktu yang sangat luas ya. Bahkan kemudian berlaku 2 tahun kemudian kalau KUHP. Ini pandangan saya, sehingga berapa pasal tadi tentunya saya menjawab sekitar itu. Lalu yang terakhir saya harus mengatakan bahwa secara hukum administrasi pengendali masyarakat dalam konteks kontrak publik untuk menerbitkan sebuah undang-undang itu ya sudah jelas itu memang ya harus diberlakukan. Karena pemerintah itu disebut sebagai bestuur handelingan. Dia pengendali masyarakat karena rakyatnya yang berkontrak dengan negara. Sementara itu Pak Karni. Baik. Ada tanggapan dari mahasiswa atau kuasa aja? Secara garis besar saya sepakat, tapi salah satu kelemahan dari negara kita di sistem hukumnya Prof ya, adalah suatu bentuk sosialisasi yang mungkin kurang memadai. Kalau saya lihat, sebenarnya KUHP ini kan waktu diundangkan 2023, kami sudah pernah menguji dan langsung DNO oleh MK karena tidak berlaku. Saya ingat sekali waktu itu orang-orang yang kekurangan kelemahan pemerintah kita dalam hal sosialisasi itu, orang misalnya pasal zina, orang langsung bilang, oh sekarang RT RW bisa menggerbek tanpa perlu ini, kan sebenarnya itu salah. Tetapi sosialisasi pada saat itu saya ingat sekali 2023 itu tidak berjalan sehingga bahkan sampai kita populer di luar negeri ya, di acara Trevor Noah, komedian Amerika Serikat. Sekarang di Indonesia kalau kamu bersenang-senang, 1 malam langsung dipidana loh,
Nanti ketika saya masuk penjara, ditanya kamu masuk penjara karena apa? Saya habis berhubungan badan, aduh langsung diketawain kita di Amerika. Karena memang kelemahan kita harus ngomong secara praktikal adalah banyak sekali sosialisasi yang tidak merata kepada masyarakat. Dan kemudian ketika sosialisasi itu tidak merata, akibatnya apa? Pasal itu juga bergeser makna di aparat penegak hukum. Ketika misalnya ada yang mengkritik presiden, terus kemudian pendukung presiden marah, main geruduk massa ke orang itu, kamu menghina. Nah kan polisi mau tidak mau akan menindaklanjuti. Makanya saya setuju terhadap teorinya, tetapi terhadap prakteknya itu kan yang jadi bermasalah dan akibatnya malah menggeser makna pasal, Prof. Gitu. Baik, sekarang saya ingin dengar Profesor Andi Asrun. Terima kasih Bang Karni. Tadi Bang Karni sudah mengatakan bahwa rancangan KUHP nasional ini telah dibahas sejak tahun 90. Dan kalau kita melihat 70. tahun 70, maaf, tahun 70 ya. Jadi kalau kita melihat tahun saat itu masih banyak guru-guru besar senior yang berkualitas ya, yang ikut membahas. Ada Profesor Sonio Aji, ada Profesor Mohtar Kusumatmaja, ada Profesor Marjono Reksudi Putro, ada Profesor Bardan Nawawi dan macam-macam ya, dan Profesor Muladi ya, pada saat itu masih muda sekali. Kemudian bergeser, saya tidak tahu perkembangan saat itu karena saya masih SD Pak Karni, jadi saya nggak bisa ikut. Ya. Tapi ketika saya menjadi wartawan tahun 90 di Jawa Pos, saya sudah mulai ikut itu dan kemudian saya menjadi asisten dosen ya, jadi asisten riset dari Profesor Mohtar dan Profesor Marjono. Saya melihat ini orang-orang yang terkemuka dan dibahas di PPHN, dibahas diseminarkan di berbagai macam kampus. Pada saat itu tahun 92, para wartawan memprediksi bahwa KUHP nasional ini akan segera disahkan. Sekalipun masih ada berbagai macam isu sentral yang sifatnya kuat di masyarakat. Misalnya isu santet, ya kan waktu itu kan belum jelas nih. Santet bagaimana cara mengaturnya? Ya kan, misalnya ada orang bunuh, saya ancam kamu ya, saya santet. Tiba-tiba ada orang mati, apakah dia membunuh yang santet gitu kan? Ya kan, dan kemudian ya santet itu menjadi suatu yang kontroversial ya. Apakah benar terjadi atau tidak? Ya kan, kalau memang santet Indonesia kuat, Presiden Bush sudah meninggal waktu itu. Mau disantet, dipotong ayam hitam 7 di depan Istana Bogor. Kan Presiden Bush tidak mati-mati juga. Jadi santet itu menjadi suatu, dan sekarang dibahas. Nah, saya tidak akan masuk pada substansi itu menilai apakah kurang atau tidak ya terhadap KUHP nasional itu. Karena mohon maaf ini posisi saya tidak bisa menilai. Karena posisi saya sebagai komisioner Komisi Yudisial tidak bisa masuk ke dalam nilai substansi ya kan. Kalau saya masuk ke sana nanti pendapat saya akan dipakai oleh para pihak. Ya kan? Nah, saya hanya ingin melihat dari segi prosedur pembuatan undang yang secara normatif yang saya ikuti. Bahwa DPR telah menggunakan instrumen untuk memperkenalkan rancangan undang-undang yang matang dan sudah siap disahkan melalui metode website DPR, melalui sosialisasi di media massa, melalui sosialisasi di kampus-kampus, dan kemudian mengundang rapat dengar pendapat umum dari berbagai macam kalangan pemegang kepentingan, ya stakeholder. Misalnya kalangan akademisi, kalangan praktisi, ya bahkan terakhir yang saya lihat Bang Hotman Paris juga ikut bicara. Ya kan, dan kemudian juga kalangan akademisi ya, Bu ya. Kalangan akademisi misalnya para ahli pidana juga diundang bicara di DPR ya. Nah, tentunya poin utama ya bahwa satu revisi undang-undang itu harus memperbaiki kondisi sebelumnya, substansi sebelumnya. Harus ada kemajuan, harus ada novelty, harus ada pembaruan, ada sesuatu yang berbeda dari undang-undang sebelumnya. Tapi ini bukan sekedar berbeda, tapi semangat yang mau diusung di dalam KUHP nasional adalah bahwa kita ini harus merdeka dari sistem hukum. Ya, kita ini harus berbeda dari sistem hukum pidana warisan kolonial Belanda. Ini satu pesan yang paling
ya paling kuat dari itu ya, dan itu sudah dilaksanakan. Dan kemudian tentu saja dalam suatu pembuatan undang-undang, karena undang-undang adalah produk politik hukum, tentunya kacamatanya juga katakanlah kacamata yang khas ya pada zamannya, pada saat undang-undang dibahas. Tapi saya tidak meragukan terhadap upaya DPR untuk menjaring pendapat, ya kan. Nah, di dalam ilmu hukum, di dalam ilmu perundang-undangan ada yang disebut sebagai meaningful participation. Meaningful participation artinya menyerap semua pendapat stakeholder terhadap suatu peraturan untuk dikaji, dibahas. Meaningful participation ini tidak berarti setiap pendapat yang dilontarkan itu oleh berbagai macam pihak, beragam pihak ini harus disetujui, dimasukkan. Paling tidak dia menjadi catatan sejarah mengapa satu pasal dimuat, bagaimana kira-kira. Itu yang disebut sebagai risalah pembahasan rancangan undang-undang. Ini akan menjadi kajian. Dan dari sana juga bisa dilihat seberapa jauh urgensi diterima atau diadopsinya suatu pendapat. Ini suatu terminologi dalam perancangan peraturan perundang-undangan ya. Dan saya lihat secara instrumen pembuatan undang-undang, DPR telah membuka diri ya, membuka diri untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai macam kegiatan ya kan. Dan bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademis kadang-kadang ditemui dengan teatrikal. Artinya ada tarian dansa macam-macam, ada suatu unsur-unsur kesenian ya dan itu ekspresi bebas. Tidak sepanjang pengetahuan saya tidak ada yang ditangkap ketika menyuarakan aspirasi berbeda dalam KUHP nasional ini. Ya jadi terbuka. Dan sekarang kalau seandainya ada yang tidak puas terhadap perancangan undang-undang itu, walaupun telah terbuka berbagai macam metode, berbagai macam pola, mekanisme menyerap pendapat, ada yang mengatakan ini merugikan saya, maka secara konstitusional jalurnya adalah judicial review, ya, uji konstitusional norma di Mahkamah Konstitusi. Dan bukti ini sekarang sudah dilakukan beberapa. Nah, nanti tentunya Mahkamah Konstitusi akan menilai. Pertama, apakah memang terjadi pelanggaran norma konstitusi dari aturan norma yang diuji. Kemudian kedua, apakah ada unsur kausalitas. Artinya kalau seandainya pasal ini diberikan tafsir atau dirubah oleh Mahkamah Konstitusi ya, atau misalnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apakah kerugian pemohon itu telah bisa diobati, ada legal remedies. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknikal ya. Tapi itu yang harus dilalui. Dan setahu saya mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi cukup terbuka, ya terbuka menyerap berbagai aspirasi sebelum buat putusan. Dan kemudian juga nanti harus dipertegas nih, kerugian konstitusionalnya apa? Apakah ini adalah kasus individual, hanya seorang pemohon, atau dia berlaku erga omnes? Jadi satu orang membuat satu pengujian undang-undang, judicial review, kemudian efek dari putusan ini akan berimbas atau dalam quote-unquote dinikmati hasilnya oleh orang yang memiliki problem yang sama. Ini yang erga omnesnya begitu Bang Karni. Dan kemudian saya kira ya harus dipersiapkan. Contoh misalnya saya berikan contoh, menyebut Perludem misalnya. Perludem itu ketika dia mengajukan pengujian undang-undang, dia bahas dulu, dimatangkan dulu idenya secara normatif, secara praktisnya gimana. Kemudian dipersiapkan saksi-saksi ahli. Jadi dia maju dengan sikap matang. Nah, saya tidak tahu kawan-kawan yang baru di sekarang di tanggal 9, begitu tanggal 2 Januari berlaku kemudian menyusun gugatan. Nah, ini saya nggak tahu apakah gugatannya matang atau tidak, tapi saya tidak akan masuk pada penilaian seperti itu. Nah, tapi secara normatif bahwa DPR telah membuka jalan. Dan kemudian dari segi kajian akademik, tentunya para akademisi ini telah matang melihat perkembangan rancangan KUHP nasional. Bayangkan Bang Karni tadi bilang sejak tahun 70. Saya mengalami sentuhan pribadi sejak tahun 90. Ya kan 20 tahun saya masih melihat nih. Dan kemudian Bu Yenti juga karena akademisi melihat. Prof. Gayus juga di DPR
mantan hakim agung, jadi melihat dari segi praktis. Nah, saya lihat tentu saja sebagaimana tadi Saudara Jiko ya mengatakan bahwa tidak semua ini jelek, kira-kira gitu ya. Hanya sebagian tertentu. Nah, saya mengapresiasi nih Saudara Jiko ya, lawyer konstitusional muda yang sedang berkiprah di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Anda sukses ke depan, ya kan. Tapi tidak bisa mengundang saya sebagai ahli, ya, gitu. Demikian Bang Karni, sementara waktu, terima kasih banyak. Jadi menurut Anda itu lebih banyak positifnya ya? Secara umum positif. Ini bergeser norma nih. Bergeser tren norma bahwa dari katakanlah quote unquote warisan kolonial sekarang ke warisan nasional. Jadi secara umum kalau menurut saya ini rancangan kitab undang-undang hukum pidana nasional bersecara positif dibandingkan kitab undang-undang pidana warisan kolonial. Ya kan? Walaupun warisan kolonial juga dikritik juga. Kan dulu banyak dikritik tuh. Ya kan? Dan untung ada Mahkamah Konstitusi melalui putusan pengujian undang-undang Mahkamah Agung Prof. Gayus ya yang diajukan oleh Hakim Padang, hakim dari Padang. Kalau tidak ada pengujian dari Hakim Padang ini tidak bisa diterobos ini pengujian undang-undang sebelumnya termasuk KUHP karena undang-undang MK membatasi undang-undang yang hanya bisa diuji di Mahkamah Konstitusi adalah yang melalui proses amandemen. Ya kan? Pada saat amandemen baru bisa diuji, tapi diterobos ya oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang pada saat itu. Demikian Bang Karni, terima kasih. Baik. Karena Profesor Romli belum terhubung sama kita. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya kasih kesempatan Ibu Yanti Garnasi. Sebagai tim rumus dari KUHP baru ini. Silakan Bu. Terima kasih Bang Karni. Ya KUHP baru ini melengkapi saja ya. KUHP baru ini difikirkan oleh akademisi awalnya tahun 1963, kemudian 67 dan kemudian di Seminar Nasional 1970. Dan sampai dengan 3 tahun yang lalu disahkan, itu kan sekarang ini diberlakukannya karena memang engagement periodnya masa persiapan pemberlakuannya itu 3 tahun ya. Jadi ini sekarang. Dan itu dirumuskan selama 59 tahun. Saya sendiri sudah terlibat di sini sejak 2004. Ya, jadi ini sudah, kan ada yang mengatakan kok terburu-buru, tidak terburu-buru juga. Dan kemudian kalau kita lihat dari 1963 itu memang misinya adalah dekolonialisasi, kemudian juga rekodifikasi dan dengan pendekatan yang politis karena Indonesia sudah merdeka sebaiknya juga harus segera mempunyai KUHP buatan Indonesia sendiri. Dan selain itu juga ada masalah-masalah filosofis dan sosiologis di mana KUHP yang WVS 1918 masuk ke Indonesia itu sebetulnya memang secara filosofis itu adalah pandangan atau way of life-nya dari Belanda. Belanda juga di belakangnya ada Prancis dan lain sebagainya, Jerman. Jadi kita sudah memikirkan bahwa kita harus mempunyai KUHP nasional. Difikirkan sejak 63 sampai pada akhirnya baru selesai setelah 17 menteri hukum itu baru bisa disahkan. Dan saya kira ya kita tuh sangat terlambat. Bagaimana mungkin negara yang sudah sekian lama merdeka masih menggunakan KUHP yang KUHP itu adalah peninggalan Belanda. Dan kira-kira 2 tahun sebelum COVID itu ada pertemuan di DPR dan kita mendatangkan koresponden ya dari Belanda. Kalau nggak salah waktu itu Profesor Nico Keischer dan Chef Master dan juga ada Profesor Associate-nya hadir ya dan saya juga datang di situ. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak semuanya buruk gitu ya, Dek ya. Bukan masalah itu.
Tapi permasalahannya adalah waktu itu beliau-beliau menyatakan bahwa kenapa Indonesia berkaitan dengan ini masih ribut sekali ya dan lain sebagainya. Kenapa nggak segera? Dan don't hesitate, jangan ragu-ragu gitu ya. Kenapa? Karena KUHP yang kita bahas pada waktu itu ternyata di Belanda sendiri pada saat itu 2 tahun sebelum COVID itu sudah 455 kali direvisi di sana. Artinya kita memberlakukan KUHP yang di mana pembuatnya sendiri sudah tidak menggunakan. Artinya memang sudah banyak hal-hal yang harus dirubah, disesuaikan dengan situasi perkembangan internasional karena banyak sekali konvensi-konvensi internasional dan kemudian diikuti nasional yang memang harus diikuti berkaitan dengan perkembangan bagaimana treatment of offenders-nya, maka kita ada pidana kerja sosial dan sebagainya. Kemudian bagaimana ada pedoman pemidanaan yang dari hakim. Jadi banyak hal, ada perkembangan-perkembangan konvensi crime prevention and criminal justice, crime prevention and treatment of offenders, and then so many konvensi-konvensi yang kita tidak bisa ikuti dengan KUHP sehingga kita memunculkan undang-undang di luar KUHP karena tertunda terus. Yang menurut saya memang pada saat saya mohon maaf kalau menyatakan bukan orang tata negara dan juga bukan orang politik. Ya jadi bernegara selama ini ya lebih pada berpolitik gitu ya, politik saja yang difikirkan sehingga ini ketinggalan terus dan kita terpaksa bikin undang-undang di luar KUHP. Namun sebagai negara tetap ya kita tetap ingin kalau bisa kan harus segera, jadi tidak menggunakan undang-undang di luar KUHP. Itu yang saya katakan karena berkaitan dengan tadi ya sosialisasinya kurang katanya. Rasanya tuh kita sampai sebelum waktu RUU saja berapa tahun itu? 10 tahun masa presiden yang lalu. Kemudian setelah disahkan 3 tahun itu kita langsung sosialisasi kemana-mana. Jadi sosialisasi itu saya kira ya sudah cukup ya. Kalau kami kan memang hanya pemikirannya draft akademik, kemudian pemikirannya. Tapi penyelenggaranya pemerintah ya. Ya kalau memang pemerintahnya kurang dan sebagainya, ya pemerintah aja nanti kita marahin ya. Jadi jangan tim perumus ya. Kalau kami siap harus kita, dan tahun 1981 saja ya di hukum pidana, mata kuliah hukum pidana azas selalu ada bab terakhir adalah RUU KUHP. Jadi kurang apa sebetulnya kan yang disebutkan tadi yang awalnya ada tentang pemidanaan terhadap delik santet. Sekarang tetap ada tapi bukan menyantetnya tetapi mengaku bisa menyantet gitu ya. Nah kemudian berkaitan dengan tadi salah satunya adalah 218 ya. Saya ingin menyampaikan memang kita tahu kita bukan kita sudah ya. Saya sendiri waktu itu 2004 ya tapi saya sudah dokter waktu itu. Saya memang paling junior di sana membantu senior itu. Jadi memang kemudian terus saja ya presiden yang lalu malah ini enggak ada. Saya tidak bermaksud untuk membela atau bagaimana tentang presiden, tapi boleh dong menilai presiden ya. Bahkan ada presiden yang mengatakan tidak memerlukan penghinaan terhadap presiden. Tapi kan kita enggak memikirkan presiden itu, kita berpikir untuk Indonesia. Dan Indonesia pada waktu kita bersama-sama dengan teman itu memikirkan memang kita sangat tahu secara detail apa putusan MK 2006. Sangat tahu, kita baca sangat tahu. Tetapi kita memang mempunyai pemikiran bahwa judulnya juga bukan penghinaan kan, menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Meskipun intinya dalam penjelasan itu sama dengan penghinaan juga, pencemaran nama baik gitu ya. Hanya kita masukkan di pasal-pasal depan yang berkaitan dengan keamanan negara, ada presiden dan lain wakil presiden, jadi pasal di bab awal, bukan di penghinaan terhadap perorangan, itu karena kita memang ingin mempunyai pendapat, ingin menjaga harkat martabat presiden. Bukan presiden dan wakil presiden bukan tidak boleh dikritik, tapi kita menginginkan tidak boleh menghina, tidak boleh mencemarkan. Dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang mempunyai pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap menyerang harkat dan martabat presiden. Amerika juga memang Amerika
tidak apa-apa. Tapi apa iya kita mau seperti Amerika? Silahkan aja gitu ya disampaikan nanti di MK kalau mau begitu. Tapi ini ada perubahannya dibandingkan KUHP yang lama. Bahwa yang lama itu kalau yang sekarang delik aduannya sangat absolut. Jadi yang bisa mengadu hanya presiden dan wakil presiden, hanya 2 orang itu saja di Indonesia. Sangat absolut. Jadi ini untuk memberikan kesempatan kalau presidennya mengatakan biarin aja saya nggak akan ribut. Kita pernah kan presiden kita digambarkan di bawah Monas itu, tapi beliau kan menurut saya dalam hal ini beliau demokrasi enggak udah. Saya nggak akan ngurusin ini, mungkin ya daripada ribut-ribut. Kan ada begitu terhadap ya nggak apa-apa gitu. Dan ini selain delik aduan, kalau Indonesia kan delik aduan yang mengadu harus presiden dan wakil presiden itu sendiri. Jadi jangan khawatir ada dayang-dayangnya ya, orang-orang terdekatnya, kemudian atau tim suksesnya gitu, enggak boleh. Dan mungkin ini ya saya akan menyampaikan pemikiran-pemikiran itu bahwa misalnya Jepang itu ada. Jepang tidak boleh menghina kaisar ya. Dan bukan delik aduan. Jepang itu bukan delik aduan. Saya sampai ini saya terus terang Bang Karni begitu tanggal 2 Januari kita harus siap-siap diserang ini gitu kan. Udah tahu gitu. Tapi enggak apa-apa gitu ya. Memang begitu ya mekanismenya. Jadi kalau yang di Jepang itu raja ya kaisar. Nah, bukan delik aduan tetapi yang delik aduan tapi menyampaikan Perdana Menteri. Ya, itu ada. Kalau di Jerman itu kalau di Jerman itu memang ditulis di Jerman itu tidak ditulis dia aduan apa tidak, tetapi boleh dijadikan Mahkamah Agungnya itu tergantung atau bertanya dulu kepada presiden, kepada yang kepala negara Jerman itu. Jadi kita lebih ini, saya mengajar 30 tahun di Trisakti, saya 17 tahun mengajar perbandingan hukum pidana. Jadi saya mengajarkan KUHP di negara-negara beberapa sistem hukum ya. Jadi itu ada yang seperti itu. Jadi gini, kalau mau mengatakan ini KUHP bagaimana sih Indonesia, bagaimana sih, seolah-olah Indonesia ini paling buruk di antara negara-negara lain. Seolah-olah hanya Indonesia saja yang mengagung-agungkan presiden dan wakil presiden yang seolah-olah kita nggak rela kalau presidennya dikritik. Bukan, silahkan mengkritik. Dan ada kok batasan mengkritik dan menghina tuh pasti ada. Tapi saya juga dengan ini ya anak muda ini, saya setuju tadi. Saya juga termasuk yang khawatir. Kita nanti bisa membedakan menghina dan mengkritik. Tapi saya terus terang mengkhawatirkan penyidik ini. Penyidik penuntut umum jangan-jangan. Nah pada akhirnya kita serahkan kepada hakim-hakim. Hakimnya harus paham di mana batasan menghina dan mengkritik. Tidak dikatakan tipis tidak. Karena penghinaan itu kepada pribadi. Sementara berkaitan dengan wakil presiden dan wakil presiden itu kaitannya dengan pasti itu policy-nya gitu. Jadi silakan mengkritik, silakan menyampaikan tidak setuju dengan policy yang keluarkan. Silakan tidak setuju tapi tidak menghina. Nah penghinaan itu ada di dalam KUHP lama dan sekarang penghinaan itu ada 6. Yaitu penghinaan, nista, kemudian ada 6 itu nanti kan dihadirkan ahli. Apa sih yang namanya smart, penghinaan itu apa, fitnah itu bagaimana, penghinaan ringan itu bagaimana, itu sudah tersedia semuanya. Jadi saya mengatakan bahwa janganlah mengatakan bahwa ini dibuat asal-asalan buru-buru, tidak buru-buru sama sekali. Apalagi mengatakan bahwa kemarin ada yang mengatakan bahwa KUHP ini ingin menjegal Pak Purbaya. Alah, orang ini disahkan aja udah 3 tahun Pak Purbaya entah di mana gitu ya. Jadi banyak hal yang kita juga harus saring gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bang Karni. Sudah. Baik, Bu. Jadi gugatan adik-adik mahasiswa menurut Ibu gimana? Oh ya nggak apa-apa karena memang bagi adik-adik ini kan pernah mengetahui bahwa pasal ini yang bekas kolonial Belanda Wet Boek van Strafrecht itu sudah di downgrade lah, sudah dianulir oleh MK. Tetapi kita sampaikan juga bahwa kita beda, artinya
Ya terus terang kami beda dengan Hakim MK waktu itu. Kan boleh dong, kan sekarang udah ada undang-undang baru ya. Mari kita adu argumentasi, nanti kita lihat bahwa kita seperti ini. Tapi saya berharap nanti berargumentasinya itu berargumentasi yang betul-betul berlatar belakang ilmiah, objektif gitu. Jangan seakan-akan sekarang ini di mana-mana pun saya pun berapa kali itu apalagi perjinahan, kohabitasi sampai kita tuh terserang gitu. Seolah-olah kita ini sangat buruk gitu. Karena yang menyatakan itu mungkin juga belum baca secara mendalam. Jadi nanti kita akan lihat, belum tentu, kalau menurut saya ya argumentasinya pada waktu 2006 dengan sekarang dengan rumusan yang seperti ini kan berbeda lagi gitu kan. Dan kita sudah memberikan minimal wawasan ya. Sekarang ini posisinya seolah-olah KUHP ini adalah KUHP satu-satunya di dunia yang tidak boleh menghina presiden, mengkritik presiden gitu ya, seolah-olah. Dan contohnya Amerika. Nah, terus ini ada yang menarik. Jadi kalau nanti Pak Prabowo itu di Jepang dihina, itu kena. Tapi kalau tidak setuju ya, Pak Prabowo di sini dihina nggak boleh kan gitu. Apa begitu? Ya kan? Hanya memang memisahkannya kita bahwa penghinaan atau menyerang harkat martabat presiden ini pasalnya memang berbeda, yaitu dengan ancaman 3 tahun, sementara penghinaan biasa itu 6 bulan. Itu pemikiran kalau kami melihat tuh pemikiran luhur lah ya. Kita ingin menjaga martabat presiden dan wakil presiden. Kalau mau kritik lah, tapi nggak usah menyentuh pribadinya gitu. Karena penghinaan tidak boleh. Itu saja. Demikian Bang Karni. Baik. Itu kan yang positifnya. Kita belum dengar visi Pak Abraham Samad terhadap ini bagaimana? Iya, terima kasih Bung Karni. Tadi waktu saya berangkat ke sini, saya coba buka berita nih dan mengagetkan saya. Karena beritanya bahwa stand up komedi si Panji, ya Mensrea itu ternyata dilaporkan karena dianggap menghina lembaga kepresidenan. Dan yang ironinya lagi menurut saya, walaupun tadi Ibu Yenti katakan bahwa seharusnya yang melaporkan kan kalau menurut rumusan KUHP itu adalah presiden yang bersangkutan. Tapi tadi yang melaporkan itu adalah mungkin relawan atau orang-orang yang bukan langsung ya. Dan kemudian saya lihat beritanya juga Polda akan segera meminta klarifikasi Panji berkaitan dengan laporan itu. Menurut saya belum seminggu KUHP ini diberlakukan seolah-olah, ini perasaan saya, dia akan menelan korban. Ya. Kenapa saya bilang dia akan menelan korban? Saya kembali membayangkan kalau misalnya penyidiknya ini adalah penyidik yang betul-betul tidak on the track, maka ini bisa disalahgunakan seperti yang tadi Ibu Yenti katakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kelihatannya agak susah kita merumuskan atau mendefinisikan lebih jauh, bahkan unsur-unsurnya pun antara penghinaan dan kritik, ya, antara pribadi dan jabatan presiden itu, karena sangat tipis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut saya pasal-pasal penghinaan atau penyerangan terhadap presiden, wakil presiden dan lembaga negara ini kan pasal-pasal yang sudah pernah mati, Pak Ardi, tapi tiba-tiba dihidupkan di dalam KUHP ini. Oleh karena itu saya bertanya-tanya, ini kok kita semakin maju, tapi kita menghidupkan hal-hal yang pernah kita sudah matikan, tapi dihidupkan kembali. Jadi saya nggak tahu apa alasannya sehingga pasal-pasal ini kembali dihidupkan. Dan yang ketiga menurut saya yang paling penting berkaitan dengan pemberantasan korupsi, Pak Karni, ini saya mau bilang begini, kalau melihat KUHP ini maka mungkin saya akan memakai bahasa sarkasme yang menyatakan kalau Anda korupsi dan Anda mau bebas, maka datanglah di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian Pak Karni? Karena pertama, pasal 2 dari Undang-Undang Tipikor kita itu sudah diganti menjadi pasal
603 yang ada di KUP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasal 3 itu pun diganti di KUHP ini menjadi pasal 604. Kemudian kalau kita lihat ancaman hukumannya itu dieliminir, diperingan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pasal 2, ini kan pasal 2 selalu mengusut ya atau menangani kasus-kasus korupsi yang besar karena dia berkaitan dengan kerugian negara. Pasal 2 dan pasal 3 itu adalah korupsi menyangkut kerugian negara. Oleh karena itu ketika dia ditarik di dalam KUHP menurut saya, kemudian ancaman hukumannya itu menjadi lebih ringan. Padahal sebenarnya di pasal 2 kalau kita lihat itu dia ancaman hukumnya sampai hukuman seumur hidup itu pun diakomodir di pasal 2 ya. 20 tahun kemudian seumur hidup, bahkan korupsi yang dilakukan berulang-ulang dan bersamaan dalam keadaan bencana maka itu bisa dihukum mati. Pasal 2 menyatakan demikian. Tapi kemudian ketika dia ditarik ke dalam pasal 603 dan 604 KUHP ini menjadi hilang. Oleh karena itu menurut saya ini ada problem sehingga tadi saya katakan kalau kita memakai bahasa sarkasme ini koruptor bisa senang nih Pak Karni melihat perubahan ini. Belum lagi kalau kita lihat pasal 5-nya ya, masalah penyuapan. Pasal 5 ini sebenarnya ini selalu jadi problem di KPK Pak Karni. Pasal 5 ini adalah pasal yang dikenakan kepada orang yang melakukan penyuapan. Ya, kalau yang menerima itu pasal 12. Kadang-kadang kalau kita menangkap orang yang melakukan penyuapan, pasal 5 ini kebanyakan dilakukan oleh sektor swasta, ya swasta. Kadang-kadang kalau dia sudah terjepit, maka dia bergeser Pak Karni. Dia katakan, saya tidak menyuap, tapi saya diperas. Ya, jadi dia geserkan pasal itu sehingga seolah-olah yang dia ingin kenakan bahwa dikenakan kepada si pelaku penerima suap itu adalah pemerasan sekaligus sehingga pemberinya nggak kena. Belum selesai di situ ternyata menurut saya pasal 5 ini diganti menjadi pasal 605 di KUHP kita. Dan kemudian yang ironi menurut saya ya berkaitan dengan pasal 5 ada sesuatu yang menurut saya ini sangat berbahaya. Karena kan ancaman hukumannya memang nggak terlalu berat Pak Karni ya, 5 tahun. Kenapa saya katakan ada sesuatu yang berbahaya? Karena di dalam KUHP ini ada pasal 78 tentang pengakuan bersalah. Mungkin kalau di negara yang sistem Amerika Anglo-Saxon plea bargaining kayak gitu ya. Jadi di sini dikatakan di pasal 78 kalau ancaman hukumannya 5 tahun maka itu bisa dilakukan pengakuan bersalah. Jadi ada negosiasi. Kalau di Anglo-Saxon itu plea bargaining. Dinegosiasikan. Kalau yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan lain-lain sebagainya, maka dia bisa dituntut hukuman percobaan. Bayangkan. Jadi buru-buru kita ingin melibatkan sektor swasta di dalam kasus korupsi dengan adanya undang-undang tindak pidana korupsi kemudian dimasukkan di beberapa pasal dimasukkan di dalam KUHP ini mengeliminir. Kenapa? Kenapa saya katakan mengeliminir Pak Karni? Karena jelas-jelas dikatakan bahwa pasal 2 dan pasal 3 itu dicabut. Kalau kita mau bilang les spesialis, derajat generale, kan dia cabut. Udah gak berlaku. Kan gitu. Jadi gimana kita ingin mengusut korupsi yang merugikan keuangan negara kalau pasal 2, pasal 3-nya dicabut. Kemudian di dalam rumusan 603, 604 KUHP-nya itu lebih diinterpretatifkan. Jadi unsur-unsurnya terlalu luas, Prof. Gitu ya. Sehingga menurut saya akan sulit menjangkau, ya, sulit memastikan orang melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Kira-kira seperti itu. Kemudian pasal-pasal lainnya juga saya lihat ada masalah di pasal 12, pasal 13 dan lain-lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang undang-undang tindak pidana korupsi, maka ada satu hal juga undang-undang yang punya kaitan langsung, yang itu erat bisa menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman yang lebih berat. Ini bidangnya Bu Yeti ini, Undang-Undang TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 8 tahun 2010. Saya lihat di sini ada masalah juga karena di Undang-Undang TPPU di pasal 3 dan 4 kalau nggak salah Bu Yeti ya.
di sini di KUHP ini dimasukkan lagi di KUHP dan ancaman hukumannya itu tadinya 20 tahun, di KUHP itu menjadi 15 tahun. Padahal kalau kita lihat pasal 3 dan pasal 4, ini kalau menurut saya ya Bu Yeti, ini pengakuan internasional. Ini termasuk klausul bad delik ya. Jadi dia jelas sekali dan dia bad standard delik. Jadi dia bisa menghukum orang dengan ancaman hukuman yang tinggi 20 tahun. Tapi di dalam KUHP ini dia menurunkan ancaman hukuman menjadi 15 tahun. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bung Karni, tadi Ibu Yeti katakan kita ini kan melihat ada beberapa konvensi ya Bu ya. Sebelum merumuskan KUHP ini. Saya tidak melihat di dalam KUHP ini dia mengadopsi hal-hal yang diatur di dalam UNCIC, United Nations Convention Against Corruption. Padahal ada empat pokok penting yang diatur di dalam UNCIC yang harusnya itu diadopsi di negara-negara yang sudah meratifikasi. Pertama, masalah penyuapan pejabat negeri asing, foreign bribery. Kemudian yang kedua, masalah trading influence, perdagangan pengaruh. Kemudian yang ketiga, illicit enrichment, kenaikan harta kekayaan pejabat negara. Dan yang keempat yang tadi yang berkaitan dengan pasal 5 yang saya sebutkan, korupsi di sektor swasta, commercial bribery. Ini nggak ada diatur di dalam KUHP. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ini lebih maju, pertanyaan saya majunya di mana nih? Justru ancaman-ancaman hukuman yang tadinya ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian dicabut, kemudian dimasukkan di dalam KUHP, itu ancaman hukumannya menjadi berkurang. Kira-kira seperti itu Pak Karni. Sehingga saya katakan, loh kalau kita ingin menguatkan agenda pemberantasan korupsi, maka seharusnya yang dilakukan ketika KUHP ini dibuat, maka paling tidak dia mengadopsi 4 hal yang tadi yang ada di dalam Convention United Nations Convention Against Corruption itu. Tapi ini sama sekali enggak. Jadi ini masalah yang menurut saya masalah sangat krusial dan ini akan menimbulkan menimbulkan pro kontra nanti dalam pelaksanaannya. Kenapa saya bilang menimbulkan pro kontra? Karena menurut saya ketika KPK tadi sudah menetapkan Menteri Agama, saya lihat pasal 2 ya, dia katakan Menteri Agama dikenakan pasal 2 dan 3. Pertanyaan saya, bagaimana kelanjutannya? Padahal pasal 2, pasal 3 ini sudah dicabut. Ini menjadi polemik dan ini nanti akan berakhir di pra peradilan, saya nggak tahu akan berakhir di mana. Dan menurut hemat saya, persoalan-persoalan yang ada di KUHP itu masih banyak lagi. Misalnya gini, di KUHP, bukan KUHP ya, di KUHP-nya juga, kalau kita lihat di KUHP baru, penyelidik PPNS, Bu Yeti ya, penyelidik PPNS, itu kan kita punya penyelidik PPNS di luar kepolisian, misalnya tentang kehutanan, tentang custom, bea cukai dan lain sebagainya. Itu nanti mereka tidak independen lagi. Jadi segala sesuatunya dia harus laporkan kepada kepolisian untuk misalnya melakukan tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan. Padahal selama ini penyidik PPNS yang ada di institusi lain itu punya independensi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang ada salah satu pasal di dalam KUHP baru bahwa mengenai penuntutan, ini khusus bagi KPK, ini ada problem juga. Dia harus meminta izin kepada Kejaksaan Agung. Jadi ini problem-problem yang melingkupi dan menurut saya ini menjadi persoalan-persoalan hukum yang tidak gampang ke depannya. Karena kenapa? Ada institusi-institusi lain yang juga punya kewenangan lebih khusus. Misalnya KPK menangani kasus-kasus korupsi lebih khusus. Tapi kok kemudian undang-undangnya itu ditarik ke dalam KUHP. Harusnya menurut saya undang-undang tipikor itu dibiarkan aja sebagai les spesialis. Kira-kira seperti itu, Bung. Terima kasih. Baik. Mungkin ada tanggapan Bu Yanti. Banyak ya. Jadi berkaitan dengan mungkin korupsi dan TPPU dulu ya. Jadi memang begini. Jadi memang dalam KUHP ini terutama untuk mahasiswa ya. Ini menjadi apa ya, waktu itu juga perbincangannya sangat alot ya.
terus terang saja saya termasuk yang kok memasukkan bab tindak pidana khusus dalam tindak pidana umum. Tapi kan namanya musyawarah dan kemudian pada akhirnya ya itu yang terjadi, ya kan? Ya tahu sendirilah bagaimana bikin undang-undang, kalau kita ngotot kan ya nggak lolos juga di sana, di DPR-nya nggak lolos gitu ya. Kalau kan itu yang terjadi. Jadi yang harus dibenahi itu ketatanegaraan-nya gitu ya, seperti apa gitu. Dan begini Pak Abraham, berkaitan dengan beberapa pasal itu dikatakan bahwa beberapa pasal ada 5 undang-undang sebagai tindak pidana khusus itu memang yang dicantumkan adalah pasal yang bersifat core crime-nya saja gitu kan. Artinya pasal-pasal lain yang selain dicabut itu masih tetap hidup. Bahkan di bawah disampaikan juga lembaga-lembaga dan kewenangannya juga tetap ada ya. Dan berkaitan dengan pasal 2 ayat 1 memang dicabut. Tapi ayat 2-nya tidak. Jadi nanti tetap kita kejar Pak. Kalau ada korupsi berkaitan dengan melawan hukum dan kemudian dilakukan pada masa bencana dan kemudian dalam keadaan negara dalam keadaan darurat, perekonomian dan sebagainya, pidana mati bisa. Nah permasalahannya kan undang-undang sampai sekarang ada tidak pernah kok dijatuhkan pidana mati, tidak pernah Pak Gayus, Pak Hakim juga nggak pernah menjatuhkan pidana mati juga. Jadi pada akhirnya kita sudah bikin undang-undang ini kan secara idealnya seperti itu. Harapan pembuat undang-undang sebagai memori fantulitingnya memang maunya begitu. Tapi pada akhirnya kan kembali kepada penegak hukumnya. Itu juga menjadi bahan keprihatinan walaupun juga kadang-kadang saya merasa skeptis ya. Tapi kita jaga-jaga gitu. Dan berkaitan dengan masuknya pasal-pasal ini itu keras sekali pro dan kontranya. Tapi pada akhirnya saya mendapatkan satu pemikiran dan waktu itu dengan ada Prof. Andi Hamzah, ya udah Yen, biarin aja deh, minimal kalau undang-undang itu di luar KUHP itu kan lebih mudah dicabut dibandingkan KUHP, minimal kita masih punya core crimes-nya. Itu kita menenangkan diri kita sendiri saja. Walaupun pada akhirnya ya memang menjadi lebih ringan. Kenapa tidak sesuai dengan konvensi dan berkaitan dengan kalau bicara bahwa mengikuti international trend of misalnya crime prevention of corruption gitu, ya kenapa trading influence and then illicit enrichment, penyuapan kepada pejabat asing, kenapa enggak ada gitu kan. Kelihatannya politik hukumnya itu nanti di undang-undang korupsinya. Kita menginginkan, karena kita juga mendorong kan, kita tuh sejak 2006 punya hutang. Kita harusnya merubah undang-undang korupsi kita. Ini belum dirubah-rubah. Jadi kalau derap pemikiran banyak. Tapi kan kita nggak bisa dong dari kampus, ayo bikin ini ya paling-paling kita ngomong-ngomong begini, tegur. Ayo negara ini bagaimana kita sudah ratification 2003, 2006 sudah disahkan. Harusnya sejak itu kita hutang. Harus punya undang-undang 299 Yungto 2001 itu harusnya sudah diperbaiki sekarang ini kan setelah 2006 itu, tapi ternyata kan belum. Jadi memang tidak mungkin tim KUHP membahas itu karena kan terlalu semuanya kan, tidak mungkin, ini berat sekali. 624 pasal itu berat sekali, sangat berat. Sehingga kita mempunyai periode untuk pemberlakuannya pun 3 tahun. Biasanya kan undang-undang ini berlaku pada saat diundangkan. Ini kita memberikan waktu 3 tahun dan untuk adik-adik 3 tahun ini yang kita harapkan pada waktu itu sosialisasi, ayo apa, sambil kami juga tetap terbuka untuk, ya kan kita punya MK, ya silahkan saja kalau demi kebaikan ya tidak apa-apa. Karena tadi saya katakan bahwa misalnya tadi kita mengkriminalisasi lagi bahwa menghina, menyerang kehormatan martabat presiden dan wakil presiden, itu kita kriminalisasi, artinya tadi dikatakan kita hidupkan kembali, itu bukan zombie ya. Kita hidupkan kembali kan yang sudah ini, karena dengan pemikiran-pemikiran lain. Jadi itu pilihan. Jadi kami waktu itu memilih karena ada beberapa negara yang memang melakukan itu gitu. Bukan seperti yang Belanda. Kita mencoba untuk ayo kalau kita mengkritik, tapi tetap loh kritik boleh. Kita tidak melarang mengkritik sama sekali tidak. Bahkan tadi disampaikan bahwa melakukan demonstrasi, itu kan yang disampaikan kan demonstrasi itu di pasal 256 ya yang diributkan itu kan demonstrasi yang tidak memberitahukan terlebih dahulu menimbulkan huru hara
ada ancaman pidananya kan gitu ya. Nah, sebetulnya kami tidak merumuskan bagaimana demonstrasi. Pasal 256 itu tidak berdiri sendiri. Itu sebetulnya adanya di pasal 9, 10, 11 Undang-Undang 9 tahun 1998 tentang unjuk rasa. Bahwa kalau mau unjuk rasa di tempat umum dan sebagainya itu harus memberitahukan terlebih dahulu 3 kali 24 jam. Itu untuk apa? Untuk persiapan rekayasa lalu lintas. Dan ketika mau Anda unjuk rasa, anak bangsa mau unjuk rasa harus difasilitasi dan harus dilindungi oleh negara. Caranya bagaimana? Kalau banyak sekali ya, ada mungkin disiapkan ambulansnya, kalau ada itu seperti itu. Dan di sini adalah yang tidak memberitahukan terlebih dahulu dan menimbulkan huru-hara. Jadi pertanyaannya, kalau memberitahukan lebih dahulu dan menimbulkan huru-hara, kenapa pasal ini? Ya tidak. Iya kan? Ayo, dipikirkan itu. Anda kan lantang sekali mau apa ini gitu kan. Ini pidana itu sangat unsur-unsur yang mana. Kalau tidak memberitahukan terlebih dahulu, tidak menimbulkan huru-hara juga tidak bisa pakai pasal ini. Harus pakai Undang-Undang 98 yaitu dibubarkan karena tidak memberitahukan terlebih dahulu. Karena negara dalam hal ini yang berwenang itu adalah juga harus memberikan kesempatan pada warga negara lain yang akan menggunakan jalan tersebut. Seperti itu. Jadi saya kira nggak ada perbedaan apapun. Bu Yeti, itu saya lihat di dalam pasal itu udah dirubah, bukan pemberitahuan, izin. Oh enggak ada yang merubah, kecuali Bapak rubah. enggak ada. Enggak, pemberitahuan. Kita enggak pernah ada izin. Sejak Undang-Undang 998 tuh memberitahukan terlebih dahulu dengan pemikiran itu tadi. Dan di sini pun 256 itu tidak ada memberitahukan. Jadi kita enggak memikirkan bahwa kalau unjuk rasa harus memberitahukan tuh enggak. Kita hanya mengadopsi yang sana hanya ada pemikiran mengkriminalisasi kalau yang tidak memberitahukan terlebih dahulu menimbulkan huru-hara. Karena di sana tidak ada. Di sana sanksinya karena itu administrasi kan. Sanksinya hanya dibubarkan gitu. Dan kalau ada dampak lain, efek lain misalnya kan sering ada sudah memberitahukan terlebih dahulu kemudian terjadilah kekeosan dan sebagainya kan yang kemudian ada keributan atau keroyokan 170 KUHP. Kalau ada yang luka pakai 351 KUHP sama aja sebetulnya kan. Itu seperti itu Pak Abraham Samad. Itu pemikiran saya seorang dosen. Itu Dek. Ya, Baik, boleh. pemirsa. Begitu Pak Bang Karni. Izin Bang, boleh tanggapi? Boleh menanggapi? Boleh tapi pendek. Oh, nanti aja kalau gitu. Ya pendek. Gini Bu, kan kalau kita ngomong teori hukum ya, Lawrence Friedman dalam bukunya Law as Tool of Social Perspective itu bilang ada 3 unsur ya. Legal substance, bunyi hukumnya, legal structure, penerapan hukumnya, legal culture, bagaimana masyarakat menerima hukumnya. Yang terjadi di masyarakat kita, dan tadi saya setuju bahwa PR pemerintah lah ini yang sangat kurang, masyarakat kita itu kurang memiliki kemapaman dalam demokrasi. Karena itu sangat dineglect oleh pemerintah. Contohnya aja tadi, kalau konteksnya kepala negara tidak boleh dihina kayak di negara lain, saya setuju sebenarnya. Kalau kita ingat kasus Bu Iriana dulu berfoto dengan istri Presiden Korea Selatan terus dikata-katain sebagai bibi pembantu gitu kan. Kalau kita ingat kasus itu, oh saya marah sekali, masa ibu kepala negara dikatain pembantu kan sama rakyatnya sendiri. Tapi masalahnya adalah kenapa bisa ada rakyat yang seperti itu? Karena pemerintah kita kurang memberikan pematangan masyarakatnya terhadap demokrasi. Akibatnya apa? Di masyarakat menjadi blur antara yang disebut menghina dan mengkritik. Banyak orang bilang, oh itu kritikan. Enggak, itu hinaan. Karena memang ketika saya bilang tadi legal substance, structure, culture, substance-nya oke lah, kita ingin bagus begitu. Saya sepakat, tujuannya bagus. Tapi structure-nya, penegak hukumnya, oh saya ketemu polisi, saya harus jelasin gitu loh. Saya ketemu polisi harus jelasin bedanya pernyataan dengan perjanjian. Karena polisi ketika kita ke SPKT mereka ini kan lulusan SMA, bukan SH. Aparat penegak hukumnya seperti itu. Masyarakatnya lagi. Masyarakatnya masih tidak bisa membedakan hinaan dan kritikan. Masyarakatnya masih seperti itu. Jadi memang hukumnya bagus, substance-nya ini tujuannya, goalnya bagus. Tetapi ketika turun ke penegakan hukum dan turun ke masyarakatnya, akibat terjadi apa? Main hakim sendiri, tidak bisa membedakan ini salah, ini benar. Contohnya SKB 3 Menteri lah, tentang rumah ibadah. Kan yang dipersyaratkan hanya perlu surat izin.
Tapi kalau ibadah di rumah pribadi nggak masalah. Tapi waktu kejadian kemarin ada retret digeruduk massa. Ada ibadah di rumah pribadi dilarang. Nah itu kan karena masyarakat kita tidak memiliki kematangan dalam berdemokrasi, yang mana ini adalah PR yang sangat kurang dari pemerintah. Begitu. Pemirsa, Anda tidak akan mendapatkan keadilan di dunia ini. Keadilan hanya akan Anda dapatkan di akhirat nanti. Di dunia yang Anda dapat hanya hukum dan aturan. William Gaddis, penulis Amerika. Kita ketemu LC yang akan datang.